Halo, selamat sore guys. Kembali bersama saya, Pikir Hati, yang juga sebagai operator sekolah di salah satu SMART di pedalaman Papua, tepatnya di Kabupaten Deyai. Sore hari ini kebetulan saya baru dampingi seorang kepala sekolah dan mendampingi untuk tahap kedua sesi simulasi dengan wawancara untuk pada program sekolah penggerak tahap kedua angkatan ketiga tahun 2022. Sore ini bersama sesosok pemimpin di salah satu sekolah, dan tidak lama-lama lagi kita menanyakan lebih dalam apa sih tujuan beliau ikut program sekolah penggerak ini. Nah, selamat sore. Saya ingin bertanya, mungkin Bapak jelaskan dulu identitas diri ya, dari nama, kemudian jabatan saat ini apa, dan di sekolah mana. Silakan. Nama saya Anton Wadi, SAG, MPD. Jabatan saya kepala sekolah di SMART AWDB Deyai. Oke. Beliau ini Pak Anton Badi yang saat ini menjadi kepala sekolah di SMART AWDB Deyai. Nah, ini kebetulan sore ini beliau ikut kegiatan tahap kedua simulasi wawancara, simulasi dengan wawancara pada program sekolah penggerak. Nah, pertanyaan saya, ini seperti apa? Mungkin program sekolah penggerak itu seperti apa programnya? Bisa jelaskan sedikit? Ya, jadi sekolah penggerak itu PSP itu berarti pendidikan profesi arsitek, pendidikan sekolah penggerak. Ya, program sekolah penggerak. Ya, itu PSP disingkat. Setelah saya mengikuti program sekolah penggerak ini, merasakan ini bagus. Ya, akhirnya saya mulai dari bulan Maret ini sudah mulai ikuti perkembangan sekolah penggerak. Akhirnya yang dibuka itu adalah angkatan ketiga, program penggerak itu. Akhirnya saya mulai coba-coba ikut, sehingga secara administrasinya setelah kita mulai masuk buka, kemudian pertanyaan itu ada 7 pertanyaan dalam program sekolah penggerak itu. Saya sudah mulai isi, kemudian mulai pelan-pelan isi, lengkapi, sesuaikan dengan kebutuhan keadaan sekolah saya, sehingga setelah isi semua dikirim, terakhirnya itu secara administrasinya dari sekian SMA di Kabupaten Deyai. Nah, saya tertarik untuk mengikuti itu dan mulai isi, dan terakhirnya secara administrasinya, puji Tuhan saya sudah lolos secara administrasinya. Pada bulan akhir Maret kemarin, nama saya keluar. Akhirnya pada hari ini simulasi praktek mengajar RPP dengan simulasi wawancara program penggerak ini baru selesai.
setelah mengikuti semuanya ini antara tim asesor dengan saya merasakan sesuatu kegembiraan. Mengapa terjadi? Yang ditanyakan tadi adalah apa yang saya lakukan sekolah, itu yang ditanyakan tadi. Ditanyakan. Sehingga merasakan sabar. Bisa juga. Karena apa? Mengapa? Keinginan saya yang selama ini merasakan bagaimana. Sebelumnya apa-apa bingung nanti apa yang nanti mereka akan tanya. Tetapi pada saat simulasi praktek mengajar biasa. Sehingga asesor saya yang tadi didampingi itu mulai secara ininya gambarannya itu dan tinggal tunggu hasilnya ketentuan kerja bagaimana, sehingga kita tunggu hasilnya seperti apa. Tetapi selama ini awal mulai kerja, kemudian prosesi untuk administrasinya sampai sekarang ini berjalan aman, tidak ada kendala. Ini adalah tahap kedua. Kesannya seperti apa dari kepala sekolah? Oke, yang kesan saya itu awalnya itu walaupun sulitnya jaringan ya, jaringan di daya ini kadang terganggu, sehingga awalnya itu saya terkesan apa bisa enggak tidak, saya bisa ikut simulasi RPP dengan wawancara ini akan berjalan lancar atau tidak, itu menjadi pertanyaan bagi saya karena terganggu dengan ada jaringannya ini kurang bagus. Tetapi sungguh luar biasa dengan adanya semaksimal mungkin yang dilakukan awal sampai akhir wawancara ini cukup jalan dengan baik. Harapan ke depan apa? Harapan ke depan, puji Tuhan kalau memang adanya sekolah penggerak ini dapat nilai yang memuaskan, dan ini menjadi sekolah penggerak saya untuk mentutui sekolah-sekolah yang SMA yang lain, sehingga walaupun sekolah ini baru mulai umurnya 10 tahun 2013 buka, tetapi semaksimal kerja keras oleh saya, kemudian oleh Bapak Ibu guru, kemudian dari pihak orang tua, dari pihak pemerintah, dari gereja, akhirnya tidak kalah juga, tidak kalah. Akhirnya terdorong untuk saya ikut sekolah penggerak ini, dan ini menjadi satu wacana ke depan, sehingga kok bisa juga merasakan memang beban rasanya, tetapi bisa kalau diikuti. Jadi ke depan hanya tunggu ya, kalau Tuhan kehendaki ya, semoga ke depan ini sekolah saya bisa. Ini SMAK ini bisa dijelaskan secara singkat. SMAK itu sebenarnya kepanjangannya apa? Oke, baik. SMAK itu adalah Sekolah Menengah Agama Katolik. Ya. Lalu itu pengurusannya bagaimana? Apakah itu sama dengan sekolah-sekolah yang lain atau bagaimana, bisa dijelaskan? Oke. Di Sekolah Menengah Agama Katolik ini, di tingkat SMAK ini kita di bawah naungan kementerian sekolah kami. Jadi sekolah kami bersifat swasta. Jadi sekolah swasta di bawah naungan gereja. Dorong sekolah saya ini walaupun swasta tidak kalah juga, tidak kalah. Mengapa? Dengan adanya persatuan kami, selagi ikut sekolah penggerak ini juga sedang saya menunggu itu sekolah swasta ini akan di bawah naungan dari kementerian itu direncanakan sekolah negeri. Jadi SMAK AWD Bideyai menjadi SMAK Negeri Deyai. Tadi Bapak Kepala Sekolah katakan bahwa
ini sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Nah, lalu program yang saat ini kan program sekolah bergerak. Ini kan berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Agama itu boleh ikut program-program yang ada di bawah Kementerian Pendidikan? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Ini memang di sekolah menengah agama Katolik Semak Awida Bidayai itu dia swasta. Tetapi dalam tim PKB, baik sebagai guru, kemudian juga sebagai kepala sekolah dan tenaga pendidikan, di salah kami Semak itu bisa urus untuk NUPTK guru. Mengapa? Kalau saya ikuti dari guru-guru dari Dinas PDP, lama sih proses itu pengurusan NUPTK. Sedangkan dari Semak ini, walaupun swasta di bawah kementerian bisa juga, bisa. Akhirnya prosesnya itu adalah operator mengusulkan NUPTK ini ke Kementerian Pusat, kemudian dari Kementerian Pusat itu ke LPMP Provinsi, setelah itu dari LPMP Provinsi meneliti, melihat, kemudian kalau sudah oke, berarti dikirimkan ke pusat. Setelah itu semua administrasi langsung memenuhi syarat, akhirnya langsung tetap NUPTK. Dan guru saya sudah punya NUPTK semua. Dan dengan teman-teman dari SMA lain, sampai saat ini belum ada NUPTK. Ini dari kebiasaan. Oke, ini tentang NUPTK. Jadi jumlah guru di sekolah itu ada berapa? Kalau jumlah guru di sekolah kita ini, kalau biaya kami 20 guru. Oke, yang sudah punya NUPTK berapa orang? yang punya NUPTK itu adalah Berarti 3 yang belum ya? Oke. 3 yang belum itu alasannya karena mereka ini yang pertama itu adalah tidak memenuhi syarat. Dalam aturan untuk pengusulan NUPTK itu guru yang sarjana kemudian harus mengajar di lapangan itu harus 2 tahun. 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun ini kalau sudah oke, berarti bisa diusulkan untuk NUPTK-nya. Sehingga 3 itu masih dalam ini sedang proses. Kalau memang mereka punya jasa, kalau sudah memenuhi syarat dan oke, berarti operator saya akan diusulkan. Oke, jumlah siswa di sekolah ada berapa? Kalau jumlah siswa di sekolah saya itu, ini tadi katakan itu 10 tahun ya. Tetapi puji Tuhan prosesnya itu siswa saya semakin bertambah sehingga sampai saat ini 120 siswa. Terakhir, ini pertanyaan terakhir. Kira-kira harapan ke depan Bapak sebagai kepala sekolah, harapan ke depan terhadap Semak itu, Semak Awedabi seperti apa? Harapan saya ke depan untuk Semak ini adalah kita menjadi center bagi yang lain. Mengapa? Di sekolah saya ini, moto saya itu adalah The Paradise of Semak Awida Bidayai. Surga adalah di Semak Awida Bidayai. Mengapa saya katakan itu? Adalah perkembangan setelah saya menjadi kepala sekolah di situ. Ada kelebihan, kemudian ada kelemahan. Kelebihan saya itu adalah kebersamaan kami guru. Dan setiap bulan kami ada evaluasi keluarga. Setelah itu deh, dengan pihak yayasan, pihak terus komite, kemudian pihak-pihak terkait pemerintah, kemudian dari Kemenang punya evaluasi. Evaluasi ada sehingga
dengan adanya kebersamaan kami, sekolah ini pasti ke depan akan hidup. Mengapa? Kebersamaan itu dilakukan, maka pasti kebutuhan akan terpenuhi. Ya. Siapa kerja, pasti ada makan. Kalau tidak kerja, pasti tidak akan makan. Karena itu sama merupakan dengan adanya kebersamaan yang kami lakukan dengan guru, kemudian dengan siswa, dengan orang tua murid, yayasan, kemudian pihak pemerintah, dengan pihak agama, sehingga kebutuhannya akan terjawab. Oke, jadi ini ya, saya pertegas lagi yang moto Smart Awedabi itu apa tadi? The Paradise of Awedabi. Berarti kira-kira bagaimana kita menghadirkan surga itu di sekolah, terutama di Smart Awedabi DIY. Oke, mungkin sekian dulu sesi kali ini. Terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Terima kasih, selamat sore. Salam. Ya.